Nih, segini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Masya Allah, Alhamdulillah seneng banget rasanya bisa jumpa sama teman-teman online lagi setelah 1 bulan aku off di dunia media sosial. Bukan hanya di YouTube, melainkan di media sosial platform lainnya seperti Facebook, TikTok, dan juga Instagram. Oke ya, sebelum kita lanjut ke videonya, di sini aku mau ngucapin minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Aku tuh minta maaf banget bila mana di setiap video aku ada salah-salah kata ataupun perbuatan, mohon kita saling memaafkan. Dan sebelum kita berlanjut ke videonya ini, teman-teman juga jangan lupa dulu pada absen ya. Dari mana aja yang udah hadir nonton video aku ini, boleh tulis di kolom komentar. Oke ya, sambil aku cerita kenapa alasan aku off di dunia sosial media ini nggak bikin konten selama sebulan. Di sini sambil cerita aku mau sekalian beberes rumah. Kebetulan ini adalah beberes rumah pertama aku setelah arus balik mudik kemarin. Oke ya, gimana teman-teman? Udah pada beberes rumah atau belum? Kalau belum, sambil dengerin aku cerita, yuk kita sambil beres-beres rumah. Boleh beres dapur kayak aku, boleh beres-beres ruang tamu, ataupun bisa sambil setrika, atau ada yang udah bisa sambil rebahan, boleh juga. Oke, kita sekarang masuk ke alur cerita dan alasan aku. Pertama-tama, di semua pekerjaan itu pasti ada resikonya, termasuk bikin konten seperti ini tuh jelas ada resikonya ya teman-teman. Apa sih sebenarnya resiko kita terjun di dunia konten kreator itu? Yaitu yang pertama kali dan poin penting adalah mental. Nah, nggak tahu kenapa mental aku kemarin bener-bener lagi ngedown parah, dan itu bener-bener terjadi beberapa bulan sebelumnya ya, beberapa bulan kemarin, tapi baru aku putuskan untuk di bulan Ramadan kemarin aku bener-bener off, aku bener-bener mau libur dulu, mau nenangin pikiran aku sampai kondisi mental aku itu bener-bener balik ke semula lagi, pikiran dan hatiku tenang. Jadi kurang lebih selama 1 bulan pas bulan puasa kemarin aku emang bener-bener membatasi main handphone. Paling kalau di saat ada yang telepon atau ada yang chatting yang WA baru aku buka handphone. Selebihnya itu aku cari kegiatan lain atau aku cuma nonton TV, nonton film yang lagi aku pengen kayak gitu. Dan dulu aku pernah nonton video seorang dokter yang bilang kalau dia itu juga sebagai konten kreator dan mengalami hal yang namanya stres. Nah, ini kejadian di aku juga, teman-teman. Aku mengalami itu. Kenapa? Pertama, konten kreator itu biasanya cuma dilihat hasil video-videonya aja kan. Tapi di balik layar itu, seorang konten kreator itu harus memikirkan bagaimana caranya besok bisa bikin konten yang baik, yang menarik dan bisa disukai banyak penontonnya. Aku mengalami itu. Jadi setiap mau tidur, jujur aku tuh udah mikir besok aku mau bikin konten apa ya. Sampai kadang saking kita bingungnya itu sampai bener-bener gak bisa tidur. Dan aku ngalamin, aku sekarang jadi susah tidur ya kemarin-kemarin. Sampai akhirnya aku harus minum obat tidur dan juga aku nemuin salah satu koyo Cina kayak gitu yang ditempelin ke tangan, dia bisa bikin cepet tidur. Dan alhamdulillahnya itu berhasil di aku, teman-teman. Beneran deh. Jadi konten kreator itu mungkin yang kita tampilin hanya baik-baiknya aja, tapi di belakang layar kan cuma kita yang tahu ya dan yang paham tentang dunia konten kreator. Apalagi dunia konten kreator YouTube itu menurut aku untuk peraturannya itu jauh lebih ketat dibandingin dengan aplikasi lainnya. Apalagi kita bikin kontennya itu YouTube reguler atau video panjang seperti aku ini. Yang mana kalau kita bikin video panjang seperti ini nggak
cukup bikinnya itu dalam waktu 2 sampai 3 jam. Apalagi konten kreator ibu rumah tangga yang bikin kontennya itu masak-masak, terus beberes rumah, pokoknya daily vlog itu tuh butuh effort yang luar biasa. Apalagi semuanya dikerjakan mandiri. Kayak aku masih jadi konten kreator mandiri yang mana masih cari ide konten sendiri, bikin naskah sendiri, tag konten sendiri, masih dengan editing sendiri dan voice over sendiri. Semua kita kerjakan sendiri teman-teman, itu yang pastinya bikin menguras tenaga dan pikiran serta waktu kita. Bukan hanya aku yang mengakui kalau bikin video durasi panjang itu sangat melelahkan. Banyak konten kreator yang sukses yang sampainya mereka sekarang mundur. Contoh, seperti konten Farida Nurhan, Bobon Santoso, mereka pun bilang kalau bikin YouTube panjang itu bener-bener menguras waktu dan energi. Tapi balik lagi, kalau kita bisa menikmati, bisa enjoy, insya Allah semua baik-baik aja. Tapi nggak menutup kemungkinan yang namanya kita sebagai konten kreator, apalagi ibu rumah tangga yang masih mengerjakan pekerjaan rumah tangga juga, itu ada di titik lelah. Lelah baik itu di tenaga, pikiran maupun di mood kita sendiri. Jadi tips dari aku buat para teman-teman onlineku, mau itu ibu rumah tangga ataupun sama kayak aku lagi ngonten gini, kalau kalian ngerasa lelah sama kegiatan kalian, istirahat. Kalau bisa simpen handphone dulu, masukin ke dalam laci terus kalau bisa bener-bener jangan dikasih nada dering. Kalian coba santai dulu untuk beberapa hari, jangan main sosial media. Itu bisa nge-refresh otak kita lagi, kalau menurut aku seperti itu. Jadi ini beberapa alasan aku kenapa 1 bulan kemarin aku off di dunia media sosial untuk menenangkan hati dan pikiran aku. Alhamdulillah setelah 1 bulan penuh ini aku istirahat, baik tenaga dan otak aku. Alhamdulillah sekarang aku udah lebih fresh lagi, lebih bisa mengatur waktu aku lagi, baik itu untuk tenaga dan juga untuk jam istirahat aku. Aku harap teman-teman bisa mengerti dengan keadaan aku seperti ini, dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah selalu mensupport channel YouTube aku dan selalu nungguin video-video terbaru aku. Terima kasih banyak. Insya Allah setelah lebaran ini yuk kita semangat lagi bikin video, dan insya Allah aku pengen banget bikin video yang selalu bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, sekarang kita lanjut ke videonya. By the way, ini aku bawa oleh-oleh dari saudara-saudara aku semua. Ada yang dari bule aku, ada yang dari kakak ipar aku. Nah, ini untuk tahu, aku dikasih tahu Jombang, yang mana tahu Jombang itu terkenal lembut banget. Nah, yang lagi aku rebus sekarang ini adalah tahu Kediri. Kalau untuk tahu Kediri ini baru pertama kali aku dapat oleh-oleh tahu Kediri kayak gini, ternyata dia tuh lebih padat. Dan supaya lebih awet, jangan lupa untuk tahunya itu direbus di air mendidih, terus matiin api kompor, kasih garam sedikit. Oke, setelah nguprek di dapur ini kita healing sebentar dulu ya, kumpul sama tetangga. Seperti biasa, ini kita udah kumpul semua. Alhamdulillah aku dan para tetangga aku yang pada mudik ke kota dan desa asalnya, sekarang kita udah kembali lagi ke perantauan. Alhamdulillah sekarang ini sambil menikmati udara Cikarang yang menurut aku lagi panas tapi semriwing. Jadi kita mau nyeblak bareng. Untuk bumbu seblaknya ini aku yang bikin. Nah, kuncinya itu bawang putih sama kencurnya itu dihalusin di blender terus ditumis ya. Jadi bawang putih sama kencur itu ditumis bareng. Lanjut untuk cabenya itu ditumis sendiri, teman-teman. Kalau kepengen warnanya yang merah cantik seperti ini, wajib menggunakan cabe merah keriting yang udah kering. Terus direbus baru dihalusin. Nah, untuk bahan-bahannya sendiri ini kita kolektif, jadi ada yang bawa mie, ada yang bawa telur, ada yang bawa sayuran dan juga bahan yang lainnya. Pokoknya ini bukan punya aku sendiri pribadi ya. Jadi kita biasanya kalau masak-masak bareng kayak gini, ada yang bawa ini, ada yang bawa itu. Jadi semuanya adil, teman-teman. By the way, karena kemarin abis lebaran itu kita rada blenger ya makanin yang santan-santan terus, jadi ya udah mumpung ada bahan-bahannya juga, kita simple bikin seblak kayak gini aja.
Sebetulnya menurut aku kalau bikin seblak kayak gini itu lebih mantap lagi kalau dikasih bumbu atom. Sebetulnya aku kurang paham bumbu atom itu apa, tapi aku dikasih resep jualannya temen aku. Jadi dia tuh temen aku waktu masih jadi TKW di Taiwan. Tapi sekarang dia sukses buka warung seblak di daerah Cikampek, teman-teman. Dan aku dikasih resepnya, itu takaran resepnya 1 kilo ya. Aku belum pernah bikin sih, cuma aku udah dikasih resepnya. Nah, ini aku bikin bumbunya sesuai dengan, kapasitas yang mau makan hari ini. Oke, jadi bikin seblak tuh menurut aku simpel banget, kalau teman-teman lagi blenger nih kepengen makan yang seger-seger selain bakso dan mie ayam, menurut aku bikin seblak kayak gini tuh enak, seger banget, apalagi makannya rame-rame, bareng keluarga ataupun bareng tetangga kayak gini. Dan dari kemarin tuh banyak banget yang DM di Instagram aku maupun teman-teman ada yang beberapa komentar di video shot aku katanya kangen banget lihat video masak-masak aku lagi. Semoga Mania abis lebaran banyak orderan jadi banyak video masak-masak besar lagi. Amin. Terima kasih ya teman-teman. Insya Allah nanti kalau badan aku udah fit, aku udah siap, insya Allah aku siap untuk bikin video masak-masak lagi. Tapi kalau untuk saat ini aku emang beneran belum masak yang neko-neko. Dari pulang kemarin balik ke Cikarang sini, setiap hari yang aku masak itu telur lagi, sambel lagi, ikan asin, udah kayak gitu aja teman-teman. Karena emang pertama aku belum belanja per sayur-mayuran dan belum juga belanja yang neko-neko lah. Kemarin aku baru order untuk bawang-bawangan ya, cabai bawang kayak gitu, tapi untuk sayuran yang lainnya aku belum beli. Jadi insya Allah nanti kalau aku udah siap masak besar lagi, aku bakalan belanja dan kita bikin video masak-masak lagi. Alhamdulillah untuk di bulan April ini aku udah masuk orderan untuk apa namanya, hari ulang tahun gitulah ya, tapi dia kepengen bersodako, alhamdulillah udah dapat masuk orderan. Insya Allah nanti kita bakal masak geden lagi atau masak besar lagi. Gimana teman-teman? Kalian ada nggak sih yang sama kayak aku masih belum terlalu mood buat masak yang neko-neko setelah arus balik mudik kemarin? Kalau ada, coba dong komen-komen. Biasanya andalan masak kalian tuh apa? Kalau lagi males. Kalau aku sih ya paling telur teman-teman. Buatku tuh kalau nggak ada stok telur di rumah tuh aku udah pusing. Oke, ini alhamdulillah tetangga aku yang lain udah pada dateng dan ini tinggal makan aja. Jujur ini tuh kita makan di atas jam 12 siang. Sejujurnya ini panas, tapi alhamdulillah ini anginnya semriwing. Ini aku nggak tahu ya, anak-anak Gen Z zaman sekarang kenapa pada doyan pedes. Padahal menurut aku ini udah pedes, tapi lihat bocil-bocil di sini mereka ikut makan seblak juga. Ini jangan salvo kalau tiba-tiba ada sapi ya, karena emang biasanya ini tuh sapi punya orang kampung yang ada di samping sebelah perumahan aku. Jadi orang pribumi sini ya teman-teman. Beliau emang kalau ngangon sapi tuh di atas bukit situ. Oke, ini nggak kerasa juga videonya udah mau selesai aja. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nontonin video aku dari awal sampai akhir. Semoga video aku bermanfaat, menginspirasi, dan menghibur. Aku akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!